Jutaan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Seperti kita lihat di cuplikan teman-teman sekalian mengenai viralnya Daniel Mananta, dimana beberapa waktu yang lalu juga pernah kita bahas ya mengenai diskusinya kepada UAS dan diisukan dia telah mu'alaf. Bagi saya, jika Daniel mau masuk Islam silahkan, no problem. Tetapi ketika Anda mencoba untuk menjadi teolog mendadak dan berani ya untuk memberikan sebuah statement soal iman kekristenan, dan menurut Anda itu hal yang paling benar, dan Anda menasehati ya para Kristen ya, walaupun Anda sebutkan Nasrani, nanti juga saya kasih perbedaan. Tetapi apa yang Anda lakukan ini sama halnya mengajarin para pastor gitu ya, keuskupan di Indonesia, PGI, PGLII, dan seluruh lah ya, orang-orang yang cendekiawan ya, orang yang rohaniawan dalam Kristen Katolik dan Kristen Protestan, dengan Anda berani menyimpulkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang sebenarnya mulai dari bukan dari 13 ya, tetapi mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 ya. Teman-teman juga bisa langsung cek itu, nanti kita akan bahas bersama-sama mengenai ayat ini. Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikannya bahwa dia setuju dengan penghinaan yang dilakukan oleh Abdul Somad, bahwa di salib itu ada jin kafir ya, di patung ya, ada jin kafir di sana. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya mengajak kita lebih dahulu untuk menonton video daripada Daniel Mananta bersama-sama. Berikut videonya. Jutaan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus, oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ, the holy of the holies, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, holy of holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau
Ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng. Dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Daniel Manantan barusan, itu saya rasa bahwa inilah sebuah kekurang pahaman daripada Daniel Mananta untuk mempelajari Alkitab, ya. Jadi kalau dikatakannya bahwa setuju dengan UAS karena ada jin kafir di dalam patung, ya, atau dalam salib, ya. Kalau Daniel bilang kan di dalam patung. Kalau Abdul Somad, ya, Ustaz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Jadi jelas bahwa itu sebuah penistaan terhadap orang Kristen, ya. Jadi kalau dia bicara di patung, ya mungkin bisa saja seperti yang disampaikan oleh Daniel. Dan secara pribadi saya percaya bahwa Alkitab sangat melarang baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik untuk menyembah kepada patung. Contoh nih, ada patung Tuhan Yesus Kristus, lalu itu disembah-sembah gitu, ya, sujud kepadanya gitu, ya, menyembah patung itu, ya. Atau mungkin gambar Yesus dan juga mungkin patung Bunda Maria, apapun lah itu, ukiran tangan manusia lalu disembah, dijadikan sebagai Tuhannya. Itu salah dan itu tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Namun, ya, sebagai saran saya buat Daniel, silakan pelajari lagi tentang Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Itu sama sekali tidak pernah melakukan penyembahan kepada patung atau menjadikan batu ukiran manusia itu atau dari kayu yang dipahat, yang dibentuk, ya, sedemikian rupa membentuk seperti sosok manusia, lalu itu disembah-sembah. Itu tidak pernah ada, Daniel Mananta, ya. Ada seorang figur, ya, sama seperti Denny Sumargo kemarin, ya. Teman-teman sekalian, tidak jadi masalah ketika kalian mau mencoba untuk belajar firman Tuhan. Silakan, itu malah lebih bagus. Tetapi, ya, kalian jangan seenaknya untuk membuat satu statement yang sangat keliru. Kecuali ketika kalian sudah melihat sumber-sumber dan juga belajar, ya, dengan sungguh-sungguh tentang Alkitabiah. Jadi jelas teman-teman sekalian, kalau kita memakai logika daripada Daniel Mananta, ini bisa jadi kita nggak perlu sembahyang di gereja, Bang Daniel. Mengapa kita tidak perlu ibadah di gereja? Karena kayu itu, ya, yang di gereja, beton, itu juga biasanya digunakan juga untuk membuat patung, ya. Kayu misalnya, kayu belian, ya. Kalau di Papua dulu, waktu saya di Papua, itu dikenalnya kayu besi, ya. Biasanya kayu besi ini digunakan untuk tiang utama rumah, ya. Jadi tiang-tiang beberapa sudut rumah itu ya pakai kayu besi atau kayu belian, ya. Karena itu kuat sekali. Nah, teman-teman sekalian, ada juga yang membuat patung menggunakan kayu besi atau kayu belian ini. Nah, jadi bukan hanya di gereja dipakai kayu belian dan juga kayu atau disebut dengan kayu besi, ya. Nah, teman-teman sekalian, juga dengan semen. Semen juga seringkali digunakan untuk membuat ukiran patung, ya. Jadi ya mungkin di gereja ada juga kayak patung Yesus, patung Bunda Maria, itu dia bahannya itu ya dari kerikil, pasir, kemudian ada semen gitu, ya. Nah, apakah itu juga menjadi berhala, Daniel Mananta? Kalau seandainya kita memakai analogi Anda dan juga logikamu, dan kemudian Anda setuju dengan penghinaan Ustaz Abdul Somad terhadap orang Kristen, bahwa di salib itu ada jin kafir, kepalanya di kiri atau di kanan, ya, maka tentu saja Anda juga harus setuju bahwa di gereja itu tidak boleh ibadah. Karena di gereja itu segala kayunya, segala besinya, segala itunya, semennya, batakonya, itu semua alat-alat yang digunakan juga untuk membuat patung, ya. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali untuk menganalogikan
pola pikir daripada Daniel Manata. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat bahwa dikatakan Daniel tadi, sebelum Anda berkomentar, Anda harus membaca dulu Yesaya pasal 44 ayat 13 katanya sampai 20. Tapi saya mengajak kita teman-teman sekalian untuk membaca dari ayat yang ke-9. Ya, sebenarnya harus satu perikop sebenarnya ya, dari ayat 1 ya. Karena perikop di Yesaya pasal 44 ini perikop pertama, Tuhan satu-satunya Allah. Ya, Tuhan satu-satunya Allah. Yahweh. Ya, Yahweh satu-satunya Allah. Dan Yahweh itu tentu saja sudah memperkenalkan dirinya, sudah nujul, sudah berinkarnasi menjadi seorang manusia, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, itu perikop yang pertama. Kemudian diteruskan dengan perikop yang kedua, yang merupakan ini sebagai peringatan bagi orang-orang Israel dan memberikan pemahaman bagi Bani Israel supaya mereka tidak menyembah patung ya, tidak menyembah kepada batu ukiran ya, patung apapun ya. Jangan sujud menyembah kepadanya dan menjadikannya sebagai Allah. Ini merupakan teguran. Maka kita melihat teman-teman sekalian di dalam ayat 9 sampai ayat 20. Saya akan bacakan buat kita supaya kita paham bersama. Kebodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Jadi jelas ini teman-teman sekalian, sebagai teguran, sebagai peringatan kepada orang Israel. Ketika ada orang-orang yang membuat patung lalu menyembahnya, menjadikannya sebagai Tuhan, baik pembentuknya, pengukirnya, itu akan mendapat malu. Ayat 12, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam koil ya. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakannya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah. Lalu menyembah kepadanya, ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya ya. Setengah dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu aku makan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ya, nah jadi teman-teman sekalian jelas di sini ya bahwa ini sebuah intonasi teguran yang diberikan oleh Nabi Yesaya atau yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang diterimanya daripada Tuhan, diberitahukan kepada bangsa Israel supaya mereka tidak mengambil kayu lalu mereka mengukirnya, mereka menjadikannya Allah, mereka menyembahnya, lalu sisa kayu itu dijadikan untuk bara api, untuk panggang daging, panggang roti atau apapun ya yang di situ. Kemudian yang sisanya lagi dijadikan sebagai patung lalu ditempatkan dalam kuil gitu ya, lalu disembah-sembah sebagai Allah. Ini yang ditegur oleh Tuhan, dan itu jelas teman-teman sekalian. Tidak ada hal yang menyebabkan di sini kita setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, Bang Daniel.
ya. Kalau Anda mau mualaf itu sebenarnya nggak masalah buat kami gitu loh. Silakan aja, gitu. Ya, dan juga ketika Anda mau ya belajar ngaji, belajar itu hak Anda. Atau juga di Indonesia ini sudah diberikan kebebasan. Tapi ketika Anda mengajarkan hal yang salah, ya, karena ini bukan profesi Anda sebenarnya. Anda adalah seorang artis, seorang figur untuk anak-anak muda, untuk berjuang, ya, bisa menjadi orang hebat di Indonesia ini. Tetapi karena Anda orang Kristen lalu membacakan kitab suci tanpa konfirmasi dengan pendeta Anda, dengan gembala Anda, dengan para teolog, ya, para orang yang sudah belajar, gitu ya. Sehingga Anda berani menyimpulkan satu bagian firman Tuhan ini bahwa di patung itu ada jin kafir, ada setan di situ, dan Anda menyimpulkan bahwa Anda sendiri setuju dengan Ustadz Abdul Somad bahwa di sana ada jin kafir, dan tentu saja Anda juga akan membela bahwa Ustadz Abdul Somad tidak menghina kekristenan karena ternyata di dalam Alkitab ada larangan untuk menyembah patung. Namun sebagai jawaban kita teman-teman sekalian, bagi yang sudah mendengarkan daripada ucapan ya Bang Daniel ini, ya, saya berharap bahwa Anda mempelajari dengan baik dulu, ya, kontekstual dan juga narasi dan tujuan kapan, di mana Yesaya 44 ini, ya, disampaikan oleh Nabi Yesaya, sehingga Anda tidak keliru dan tidak salah untuk mengambil sebuah keputusan, dan kemudian Anda setuju dengan Daniel di kemudian hari, ya. Yang jelas di sini teman-teman sekalian, yang dilarang oleh Alkitab, yang dilarang oleh kitab Yesaya ini adalah ketika Anda menyembah kepada Allah lain, yaitu patung, gambar Bunda Maria atau apapun itu kamu sembah, kamu menjadikan dia sebagai Allah, itu yang salah. Demikian juga HP teman-teman sekalian, ya. HP ini saja bisa jadi berhala jika kita menggantungkan diri dengan HP. Tanpa HP kita tidak sukacita, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa buat apa-apa tanpa HP. Maka itu juga sudah menjadi bagian berhala dalam hidup saudara. Karena hanya Tuhan satu-satunya. Perhatikan perikop pertama sekali di dalam Yesaya pasal 44 itu ditegaskan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, ya, Adonai, Elohim, Yahweh, satu-satunya Allah yang benar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat padamu patung yang menyerupai apapun, lalu kamu sujud menyembah kepadanya. Jelas memang. Tetapi pertanyaan kita kepada Daniel, siapa dari kalangan orang Kristen yang menyembah patung? Siapa dari kalangan umat Katolik yang menyembah patung? Kalau kita melihat demikian, ini bukan hanya orang Kristen yang Anda sedang hina, dan juga Anda sekarang untuk mau ngajarin, ya, Bang Daniel, tapi juga agama lain yang punya kiblat dalam sebuah batu, gitu ya, dalam sebuah patung, gitu ya. Walaupun mereka tidak menyembah itu, tapi karena Anda mengatakan demikian, setuju dengan Ustadz Abdul Somad, itu sama aja Anda sedang sepaham dengan Ustadz Abdul Somad untuk menghinakan agama lain di luar daripada agama yang Anda anut, ya. Maka berhati-hatilah saudaraku. Saya sangat bangga dengan Daniel Mananta, ya. Anda orang yang luar biasa, ya. Saya belajar dari Anda juga, tapi dalam hal ini saya perlu menanggapi Anda. Saya perlu meluruskan karena Anda tidak mengerti kontekstual ini, ya. Ini bukan berarti orang-orang Kristen dan Katolik itu menyembah patung, menyembah gambar-gambar yang ada, tetapi itu sebuah simbol, ya, simbol, ya, untuk melihat. Ibarat kita teman-teman sekalian, ya, untuk menjembatani kita kepada sebuah momen yang pernah kita lewati. Misalnya Anda pernah ke Monas, ke puncak Monas, lalu Anda abadikan dengan sebuah foto, lalu Anda tempel, ya, atau Anda cetak lalu tempel ke ruang tamu Anda, ya. Itu bukan berarti Anda menyembah itu, tapi itu sebuah simbolik, dan itu sebuah ingatan buat Anda bahwa di tahun sekian Anda pernah ke Monas. Demikian juga ketika ada gambar Yesus Kristus dalam perjamuan, ya, terakhir, dan juga ada gambar Yesus lagi yang lain-lain, ya. Itu bukan berarti Anda menyembah kepada gambar itu,
Tetapi itu sebuah simbolik sebagai jembatan untuk menghubungkan Anda kepada pikiran untuk mengenang pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti Anda menyembah patungnya, menyembah gambarnya, tapi Anda menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sesuai dengan ajaran Kristen. Dan Anda tertuju, pikiran Anda tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa Yesaya 44 bukan berarti di patung itu ada jin kafir, di salib itu ada jin kafir seperti disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, tetapi yang dibahas dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-11 sampai 20 itu sebuah peringatan teguran kepada Bani Israel supaya mereka tidak membuat patung untuk dijadikan Allah. Sekali lagi, untuk tidak mereka menjadikannya Allah ataupun batu kayu ukiran lalu dijadikan itu sebagai Allah seperti yang kita baca tadi. Jadi teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya mengenai statement yang disampaikan oleh Daniel Manata, dan semoga ini boleh menambah wawasan kita. Dan juga pesan saya buat Bang Daniel, silakan ya mempelajari lagi dan juga Anda perhatikan yang merupakan statement Anda di video Anda itu, karena itu mengandung sebuah pro dan kontra ya. Kepada pernyataan Anda yang menyetujui penghinaan Ustadz Abdul Somad ya. Oke teman-teman sekalian, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.